Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Noval. November. Ada yang bilang, apalah arti sebuah nama? Kalau menurut gue sih gue nggak setuju sama itu. Ada yang namanya malaikat pencabut nyawa. Bukan Israel, bukan. Benar-benar ditulis malaikat pencabut nyawa. Kan menurut gue ini bahaya gitu ya. Ini orang tuanya nggak mikir gitu. Nanti kalau pas lagi anaknya mau kerja, itu susah. Pas lagi diwawancara, nama kamu siapa? Malaikat pencabut nyawa. Keluar gitu, suruh keluar. Mungkin nanti dia nyari-nyari kerjaan agak susah. Ujung-ujungnya nanti mohon maaf nih, jadi sopir gojek. Jadi ada ibu-ibu misalkan, nenek-nenek berobat ke IGD, terus dia udah selesai, diobatin sama dokter IGD, tiba-tiba dia nggak bisa pulang, dia mesen gojek. Tiba-tiba yang dapat call, malaikat pencabut nyawa itu pingsan si mama. Gue punya anak namanya Firda, usia 6 tahun. Jadi gue katanya dari gizi RSUD Pesanggerahan disuruh nutrisinya yang tinggi. Ya, katanya Mas Noval, anaknya dikasih nutrisi yang tinggi protein ya. Oh siap. Akhirnya minggu pertama gue kasih tempe goreng, tempe bongkrek, tempe apa aja gue kasih. Akhirnya minggu kedua anak gue komplain. Ya kenapa sih tempe terus? Akhirnya gue kasih tahu Sumedang, tahu isi gitu. Minggu kedua anak gue komplain lagi, kenapa sih dikasih tahu gitu. Ini antara pelit sama konsen sama nutrisi agak beda-beda tipis ya. Akhirnya gue kasih yang ketiga itu bener-bener akhirnya ikan asin. Pas lagi pulang kerja, gue pulang ke rumah gitu, Assalamualaikum Firda. Kok diem aja, apa ngambek gitu anak gue. Firda, Assalamualaikum. Pas dia meong gue nyangka makan ikan asin anak gue. Udah izin banget. Ada yang bilang tetangga itu enak ya kerja di rumah sakit. Ya sebenarnya biasa aja gitu ya. Konsep orang kerja di rumah sakit katanya absennya nggak telat, kerja 10 tahun itu bisa naik jadi dokter katanya. Loh konsep dari mana gitu. Kalau konsep kayak gitu FKUI tutup. Kerja 20 tahun jadi dokter spesialis gitu, itu enak banget. Tapi kalau itu diikutin gitu ya, ini mohon maaf nih, misalnya profesi tukang parkir gitu ya, bukan ngecil tukang parkir ya. Misalnya tukang parkir absennya nggak pernah telat, terus kerja udah 10 tahun dia naik jadi dokter umum. Kerja 20 tahun dia naik dari dokter spesialis, katakanlah dokter spesialis objin. Maaf ya dokter Iksan ya. Dia yang basicnya tukang parkir itu dia akhirnya jadi dokter objin. Ada pasien masuk, sini bu, saya bantu bu. Gitu. Biasa tukang parkir dibantu. Silakan bu tiduran bu, posisi litotomi. Ayo terus, kiri dikit bu, kiri. Iya, itu. Terus ibunya ngasih 2.000. Iya gila. Maksud gua nggak 2.000 juga, 10.000 kayak gitu ngasihnya. Itu dikasihnya 2.000 gitu. Bicara konsep masalah gathering di sini, alhamdulillah dari RSUD Pesanggerahan, dari tim panitia dan SCB, terima kasih. Tepuk tangan untuk RSUD Pesanggerahan yang sudah melaksanakan ini, yang teman-teman itu udah kangen banget tuh dari zaman pandemi. Tapi ada fenomena yang gue lihat agak nggak enak nih. Kemarin sebelum berangkat, ternyata teman-teman itu pada nggak mau yang gelombang 1. Kenapa sih? Bilang ini kenapa gitu. Pas dilihat mungkin ada dokter gigi, dokter didit, terus ada manajemen gitu. Akhirnya pada milih gelombang 2 bu. Ini karena terpaksa bagaimana yang gelombang 1 nih? Karena menurut gue ini kan kesempatan kita. Kalau gue sih pribadi gue lebih senang sama manajemen gitu. Gimana penjilatan gue? Bagus kan? Iya, konsep gathering itu kan supaya supaya kompetensi kita lebih bagus lagi, supaya kerja kita sesuai SOP dan pendapatan supaya lebih meningkat gitu. Dan justru di RSUD Pesanggerahan itu enak tadi kata di awal itu kan senyum harus 2 cm gitu ya. Gue ngerasain banget sebelum kerja di RSUD Pesanggerahan itu emang harus senyum gitu, senyum 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 2 cm ke depan gitu. Itu emang kayak gitu banget gitu. Tapi di RSUD Pesanggerahan tuh emang kekeluargaannya emang erat banget. Waktu gue sebelum di RSUD Pesanggerahan tuh gue sering dimarahin. Gue telat, gue dimarahin, telat banget dimarahin gitu. Ternyata atasan gue emang hobi marah.
Iya, dan kalau marah tuh dari bangsal ujung sampai bangsal situ kelihatan kedengeran banget, teman-teman, kedengeran banget. Sampai suatu hari pas gua dengar gitu dia marah-marah gitu, pas gua lihat, oh gua masih di rumah. Ternyata sampai di rumahnya dia marah-marah sampai kedengeran gua. Gua masih di rumah sampai kedengeran dia marah-marah. Gitu. Nah, sebelum gua jadi perawat, dulu gua pernah jadi pelayan warteg. Gua dulu pernah jadi pelayan warteg. Ini buat lucu-lucuan aja, Bu. Sebelum gua kuliah dulu, gua pernah main sama temen, terus ada bapaknya rame-rame gitu. Ali, kamu kerjanya apa? Saya barista, Om. Oh, hebat ya barista ya. Itu susah itu, bisa harus ngapal-ngapalin kopi gitu. Oh, iya, Om, gitu. Novel, kamu kerja di mana? Saya pelayan warteg, Om. Gampang banget kerjanya gitu. Itu mulut gitu ya. Pelayan warteg juga harus komunikasinya bagus, emosionalnya juga bagus gitu. Ini kadang-kadang ibu-ibu nih datang ke warteg, kadang-kadang milih barang tuh udah dicatok harga sama dia gitu. Dia minta misalnya, Mas Novel, minta daging rendang dong 3.000, bisa. Daging rendang 3.000 mana ada. Daging opor deh 3.000. Oh, itu sama aja, Bu. Gitu. Ceker. Terus dia nanya, dibalikin, terus daging apa gitu yang 3.000? Nih daging nyempil. Saking keselnya, Bu, udah kesel banget gitu. Terus ibu-ibu kadang-kadang dia nyari, emang dia alasan nggak ada, nyarinya kagak ada gitu. Dia udah pengen kabur tapi nyari kagak ada. Ada sayur asam dia nyari sayur lodeh, ada sayur lodeh dia nyari sayur daun singkong gitu. Giliran ada dua-duanya dia nyari ayam rica-rica. Oh, rica-rica kagak ada di sini. Mama datang lagi, Mas Novel nyari kentang dong. Kentang apa, Bu? Kentang goreng, kentang balado atau kentang apaan? Kentang cita atau di Alpa, Bu, di Alpa. Sebelum sekian, terima kasih.